Assalamualaikum. Kita bersama Pak Tony nih. Ini agenda goes rutin pagi. Iya. 20 kilo. 20 kilo. Berapa hari sekali Pak Ton? 2 hari sekali. 2 hari sekali. Insya Allah, jadi seminggu 3 kalau kali rutinnya adalah 20-an kilo. Weekdays Pak Ton ya? Weekdays. Hari kerja. Ngantor, jadi berangkat pagi masih bisa ngantor. Ya. Nanti kalau Sabtu atau Ahad Itu wisata. rute yang agak jauh. Oke. Goes Baik. wisata. Ini pagi ini Pak Ton naik Birdy ini. Sepeda yang keren ini, tangguh terlihat. Ini variannya Birdy GT. Jadi ada beberapa varian. Ada varian Birdy City itu 9 speed, ini Birdy GT ini 10 speed. Kemudian di atasnya lagi ada Birdy R itu 11 speed. Kemudian ada Rohloff itu 14 speed dengan internal gear, dan ada lagi yang baru special edition Birdy B40 yang baru keluar. Nah, ini kelebihannya itu main frame-nya itu tidak terpisah. Jadi ini tidak, ini walaupun sepeda lipat tetapi ini tidak akan terlipat. Jadi jadi frame-nya memang ya, tidak dilipat. Biasanya kalau stabilitas. Sepeda lipat itu ada yang lipatan di tengah, tengah, ada yang lipatan di sini. Ya. Tapi ini tidak terlipat. Gitu. Jadi ini memang kelebihan dari Birdy ya. Dan ini dicetak utuh 2 bagian, kemudian baru di las tengahnya. Ini terbuat dari aluminium. Ini ya. Terbuat dari alloy. Ya. Iya, ini kelihatan tengahnya itu adalah ada sambungan ya ini ya. Iya, betul. Ini lebih enteng. Oh, lebih enteng. Ya, kira-kira beratnya 10-an kilo, 10,5. Padahal kelihatan ini ya, kokoh ya, firm. Iya. Tangguh gitu ya. Betul. Ini memang varian MTB lipat. Bukan untuk perkotaan, tapi ini MTB. Kalau bisa dilihat dari rodanya, ini menggunakan roda off-road lebih besar. Ukuran berapa ini? Ini ukurannya 18 inci. Masih original nih. Masih original. 18 inci. Dan ini enak sekali untuk jalan-jalan yang tidak rata. Kalau lihat YouTube-nya Pak Slam di Silo Pamioro itu, saya pakai ini dan itu jalannya tidak rata dan itu enak. Cocok ya. Jadi cocok untuk, karena memang rodanya bannya menggunakan yang agak besar ya, ini lebar, jadi cocok untuk area-area bebatuan, geronjal situ ya. Kemudian menggunakan external gear. Ini kelebihannya gantinya mudah, jadi naik turunnya cuma pakai satu tangan, sehingga kalau tiba-tiba mak jegaduk. Jadi selain ban off-road, ini juga ini adalah shock breaker, peredam kejut di depan. Jadi ini desain khusus dari Riese Müller di Jerman. Oke. Ini ada peredam kejut di depan dan ada peredam kejut di belakang. Jadi ini menambah kenyamanan untuk di jalanan. Ini yang di belakang sebutnya apa? Elastomer. Elastomer ini banyak ini kalau di seli-seli lain ada ya. Ada. Tapi yang beda adalah yang depan bagian tadi. Depan biasanya tidak ada. Ya, shock breaker yang depan ini pakai minyak ya. Ini karet aja. Oh, karet itu, karet. Bukan isi minyak. Bukan. Ya, ini karet aja. Itu yang menjadikan ini memang tangguh, nyaman untuk area-area yang geronjal. Betul. Kemudian shifternya, roda giginya pakai eksternal 10 speed. 10 speed. Mudah sekali untuk dipindah-pindahkan. Jadi untuk naik turun yang mendadak dan sebagainya cepat sekali untuk kita berpindah. Jadi modelnya adalah ini ada 2 ya. Ya, untuk menurunkan. Satu untuk menurunkan dan satu untuk menaikkan. Jadi kalau tidak cepat untuk mengganti ya, kalau naik ya nuntun. Tapi ini cepat ya. Jadi ketika transisi roda gigi itu cepat, sehingga mudah untuk manuver-manuver. Betul. Kemudian ini bisa disesuaikan naik turun dengan ketinggian pengendara. Kita lihat. Oh ini ya. Ya. Ada lubang-lubang penguncinya. 1, 2, 3, 4, 5 posisi.
Oke. Kalau untuk safety gimana ini Pak Ton? Untuk safety ini pengerimannya sudah menggunakan rem Cagram, disc brake, dan menggunakan rem hidrolik. Jadi ini dari pakem. Mereknya Twin ya. Ya, Twin track. sekali. Jadi cuma kalau yang rem brake di sini itu kita harus menggunakan brake pad itu yang mudah haus. Nah, kalau haus ini dan panas biasanya. panas, kalau untuk turunan yang terjal. Dan ini lebih pakem biasanya kalau menggunakan disc brake. Tapi orang jungle ya? Ora. Ojo nganti. Ini juga nyaman ini. Ini ini enak. Ini masih orinya, aslinya seperti ini. Tektro. Menggunakan Tektro. Ya sebetulnya bukan merek yang high end ini. Tektro ini merek-merek biasa tapi banyak digunakan di sepeda bagus juga banyak yang menggunakan. Hand gripnya ini sudah saya ganti. Ini hand grip yang murah meriah saja. Dan ini model begini ini lebih enak dipakai karena bisa untuk menaruh delamaan di sini ya. Jadi pegangannya lebih enak dan ini ada bar end kayak tanduk ini supaya kelihatan lebih gagah aja. Makin gagah ya karena dan ini nggak merucut ke sana. Ya tidak meleset ya. Kalau sadelnya sadelnya ini sudah sadel bawaannya itu tidak enak sekali, tidak cocok dengan bokong saya yang gede. Sehingga ini sudah ini modifikasi. Sudah modifikasi ke tukang jok mobil. Bagus nih warnanya supaya sudah disesuaikan dengan warna frame ya. Bagus ini. Jadi kalau ini tanpa merek ini. Tanpa merek. Seat postnya ori nih Pak Ton. Ori, semuanya masih ori. Semuanya masih ori. Kecuali ini yang tambahan. Biasanya Pak Ton tuh suka modif-modif, tapi ini nampaknya Birdy ini tidak banyak tidak banyak apa namanya aftermarket partnya, tidak banyak. Kalaupun ada harganya mahal sekali. Gitu. Jauh lebih mahal daripada yang lain-lain. Dan mungkin ini ya kalau dilihat modif ini biasanya kita ingin sesuatu performa yang lebih begitu ya. Nah, barangkali ini yang di Birdy ini memang sudah tangguh, sudah mantap semuanya sehingga tidak terlalu perlu. Tapi ini rapi sekali nih Pak Ton. Kabelnya ini. Ya, ini internal. Jadi dari atas masuk ke dalam, kemudian keluar di sini. Jadi ini masuk ke sini rapi. Ya, kemudian keluarnya di sini. Nah, kalau bisa dilihat di sini, ini adalah apa namanya tempat lampu. Dan lampunya dimasukkan di sini dan jepit, dan ini buatan sendiri. Ini menggunakan printed 3D. Ngeprint sendiri? Sebetulnya tidak. Ini saya ngeprintkan. Ya, maksudnya order gitu ya? Order. Customize. Nah, kemudian kita untuk wadah center. Wadah center betul, taruh di sini dijepit. Ini biasanya kan ditaruh di handlebar ya. Ya, tapi kayaknya lebih ganteng di sini. Lebih ganteng, mungkin tidak kelihatan. Kayak strobo mobil-mobil off-road gitu. Oke. Oh ya, ini pedalnya juga sudah diganti dengan yang quick release. Ini bukan pedal asli. Ya. Chainringnya ukurannya berapa ini? Ini berapa ya? 54 kalau tidak salah ya. Masih menggunakan original semua ini ya. Masih. Drive line. Ya, ininya pakai SRAM X5. Line, kemudian ini juga original. Ya. Original masih. Birdy ya. Semuanya. Bannya juga aslinya, velgnya aslinya. Swalby Blackjack. Keren. Tadi yang disebut banyak kelebihan ini Pak Ton. Ini yang sudah menggunakan Birdy ini, apa ini kira-kira yang dirasakan untuk kawan-kawan lain referensi? Kalau Birdy yang ini GT ya, karena menggunakan ban seperti ini jadi lebih sluggish atau lebih lambat di jalan raya. Jadi pasti kewer ini kalau bareng saya.
jagonya off-road. di daerah-daerah yang geroja, Betul. yang off-road. Oke. Kemudian lainnya, sebetulnya bukan kekurangan tapi memang desainnya seperti itu, bahwa kalau kita melipat kita harus taruh dulu rantainya di gigi yang paling kecil, kemudian kita atur pedalnya seperti ini, kemudian baru bisa kita tekuk. Nah, ini harusnya ada di bawah situ. Nah, kalau tidak kita taruh di gigi yang paling bawah, maka rantai ini akan lepas, sehingga nanti ketika dibuka kembali agak sulit. Nah, kemudian baru kita lepaskan seperti ini. Dan yang perlu diperhatikan adalah ini, karena ini mudah sekali lepas bagian dalamnya. Kalau bagian dalamnya ini hilang, ya kita nggak ada, pernya ini nggak ada yang menahan. Kayaknya pernah jatuh ya dulu. Pernah jatuh. Nah, baru kita lipat seperti ini. Nah, jatuh kan? Oke. Nah, kita letakkan seperti ini. Ini kita Baru tutup. dilipat. Ini bisa kita turun. Nah, ini harus dikantongi kalau dibawa kemana-mana. Kalau tidak hilang nanti. Itu memang berarti harus diambil ya? Ya. Atau tadi bisa sebetulnya di ini Bisa. dikencengin ke sana tempatnya? Nggak bisa, ini memang lepasan. Memang lepasan. Jadi memang dalam posisi dilipat dia akan jatuh itu. Ya, kalau karena di sini nggak ada yang menahan kemudian. Nah, itu kemudian ini kita sorry, ininya. Ininya kita angkat dulu. Kemudian jangan lupa ini harus dipiringkan ke sana dulu, karena kalau tidak langsung nanti ganjel ini. Nah, kita klik. Iya. Yes, Selesai. ready. Nah, tadi saya lihat karena dia mengambil keunggulan tentang tangguh ya tadi ya, sehingga framenya dibuat satu, maka lipatannya pun konsekuensinya menjadi lebih besar. Oke. Baik. Tapi tetap ringkas, bisa masuk MRT, bisa masuk bis, dan bisa masuk koper. Dan tadi meskipun firm ini kokoh, tapi itu pun ringan tadi ya. Ringan. Itu yang Ringan, mudah cuma untuk dilipat dan kalau diangkat-angkat. ini dipaksa ngebut, itu apa namanya, flexing, apa yang namanya ya? Jadi Ndul-ndul ya. Nah, bahasa Jawanya ndul-ndul. membal ya. Pak Ton, apa alasan ini akhirnya Pak Ton memutuskan untuk memilih Birdi ini? Sebetulnya saya tahu dari sepeda-sepeda lipat itu, saya tahu pertama kali itu Birdi dibandingkan dengan sepeda lipat yang diviralkan oleh Garuda. Saya lebih kenal ini duluan, Birdi duluan, dan saya penasaran. Saya sebetulnya suka dengan desainnya. Desain ya. Jadi saya beli ini dulu sambil membanding-bandingkan, dan ternyata memang enak ini sepeda untuk jalan-jalan ya, all round lah. All round ya. Jadi Dan tadi yang pertama memang betul, desain ya, desainnya bagus ya. Saya lihat juga artistik ya ini ya, lengkok-lengkoknya itu bagus gitu. Dan untuk pengendara yang selalu bawa tas pinggang atau tas pinggang ini lebih cocok. Jadi kelihatan lebih kokoh. gitu. Jadi kalau yang sepeda yang lebih kecil nanti dikira beruang naik sepeda mini. Oke. Kalau boleh tahu Pak Ton, ini saya dengarkan ini termasuk kategori sepeda Sultan ya. Jadi Sultan Tony. kira-kira ini untuk referensi kawan-kawan nanti yang memang mungkin berminat itu, ini kisarannya di harga berapa ini Pak? Waduh, kalau nyebut harga kita anu aja deh, kita bandingkan dengan yang sepeda yang diviralkan Garuda itu. Ini saya beli 2 tahun yang lalu, harganya di atasnya sepeda Garuda itu sendiri. Oh gitu. Jadi sebetulnya kawan-kawan ini ya,
Ini memang yang namanya harga itu tidak hanya tergantung oleh objeknya ya barangnya, tapi juga tergantung oleh pasar, betul ya Pak Tony ya. Ketika satu barang itu sudah populer, dia punya brand yang itu menjadi lebih mahal begitu. Bagusnya ini nggak banyak kembarannya. Nah itu tipikal Pak Ton yang saya suka itu. Kalau di mana-mana ini apa ya, soliter. Soliter ya. Okay. Jarang sekali ketemu dengan apa namanya kawanan burung yang lain itu. Oke. Pernah bertemu dengan kawanan burung ini di Jogja kira-kira dalam berapa Pak? Saya grupnya ora? Grup Jogja enggak tahu saya, tapi kalau grup Indonesia kita ono, tapi saya pernah waktu ikut seli-selian Ambarukmo itu ada satu teman yang bawa berdi warnanya persis seperti ini. Kemudian pas saya jalan-jalan ada yang pakai berdi lagi, tapi saya belum pernah ketemu sampai apa ya, sampai 5 kali. Sampai 5. belum ya. Belum. Nah, ada teman kita satu biru satu ya, warna biru ya, itu ya itu sering ketemu satu. Jadi ya berkali-kali. Itu kemudian ya. Ada yang warna merah persis, itu yang acara seli-selian itu berarti ketemu 3. Oh, ada 2 teman kita, satu. Iya. Yang apa namanya? Yang di grup kita. Ada 2 yang. Baik Pak Ton, terima kasih sekali atas sharing pengalaman menggunakan berdi ini. Yang penting itu sebetulnya adalah apapun sepedanya, yang penting sehat dan ketika kita mengendarainya rasanya bahagia. Ya, itu yang penting. Seperti apa slogannya The Slam ya. Betul. Goes bahagia. Betul, goes bahagia. Ya. Baik, terima kasih. Ketemu lagi. Pak Slam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.